Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa 'ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Amir Wisnto selaku Kepala Sekolah SDN 4 Bulan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Bulan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 SDN Negeri 4 Bulan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat beliau di akhirat. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini pada pekerjaan yang lumayan banyak dengan adanya asas akhir. Tapi Bapak Ibu menempatkan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah yang merupakan tugas kami dalam agenda guru penggerak yang harus kami laksanakan. Harapannya adalah dalam sekolah tersebut nanti akan tercipta budaya positif, sama-sama memahami budaya positif, sehingga sekolahan atau sekolah dapat mewujudkan visi yang diinginkan, seperti konsep Ki Hajar Dewantoro yang tentang pentingnya lingkungan positif di sekolah. Konsep inti budaya positif, ini langsung saja. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Dari 8 konsep inti tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melaksanakan, tapi setelah sadar atau tidak sadar. Karena kadang kita sudah pernah melakukan, tapi kita tidak tahu namanya. Konsep inti yang pertama, ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi? Itu anak satu dengan yang lain itu berbeda, tidak sama. Jadi perlakuannya pun pasti berbeda. Ada yang suka menggambar, ada yang suka olahraga dan sebagainya. Perlakuannya berbeda. Itu pembelajaran paradigma baru. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol.
Ini katanya jadi miskonsepsi atau salah paham tentang teori kontrol. Ilusinya biasanya yang terjadi adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama biasanya bahwa semua penguatan positif nanti akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa taktik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu yang miskonsepsi yang sering terjadi. Contoh dari membuat rasa bersalah, nanti kita bisa jelaskan, tapi sedikit gambaran. Membuat rasa bersalah, misalkan kamu harus mengerjakan ini, nanti saya dimarahi kepala sekolah, itu membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian ilusi berhak orang dewasa berhak memaksa. Kadang yang terjadi pada murid, kadang kita memaksa murid bukan dari keinginan mereka masing-masing, tapi kita paksa. Contohnya misalkan anak lagi bermain dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, kadang itu kita memaksa. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke menggunakan teori kontrol, itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Kenyataannya, realitas kebutuhan masing-masing pribadi itu berbeda. Masing-masing anak itu pasti berbeda. Contohnya misalkan makan saja. Makan anak yang satu dengan anak yang lain pasti porsinya berbeda. Tidak mungkin porsinya sama besar. Atau diberikan jeruk 1 kilo sama dengan 1 kilo, satu anak bisa habis, satu anak tidak. Makanya kebutuhan atau realitas itu berbeda kalau dalam teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi melihatnya itu satu dari beberapa anak dilihatnya adalah sama. Padahal dari misalkan ada 20 anak, pasti dari 20 anak itu pasti berbeda gambarannya. Kita bisa melihat contohnya saja ketika anak-anak mengerjakan atau membuat gambar. Dari 20 anak pasti berbeda. Contoh membuat gambar wayang. Wayang yang dibuat ada yang berbentuk betul-betul seperti bentuk wayang, ada yang tidak. Nah itu karena kemampuan anak itu berbeda-beda, keinginan dan bakat mereka berbeda-beda. Kemudian stimulus respon yang seterusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang kita sering kepada anak bahwa apa yang kita pandang itu kadang-kadang yang menurut kita itu paling baik, padahal pada diri anak itu kadang belum tentu. Nah, untuk pada teori kontrol, baik itu kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kita melihat kadang anak-anak ya nakal, jelas perilaku itu kan termasuk mungkin perilaku buruk ya. Perilaku buruk itu kadang kita melihatnya itu hanya kesalahannya saja, tapi tidak melihat apa sih kenapa anak itu perilaku seperti itu. Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Bisa tujuannya karena di rumah ada permasalahan,
di rumah mungkin sama orang tua diperlakukan mungkin kurang enak, kurang baik, atau mungkin punya permasalahan dengan mamanya, nah, itu mungkin perilaku buruk yang akan kita lihat itu sebagai suatu kesalahan saja, tidak melihat apa tujuan dari anak tersebut itu apa. Karena tujuannya sebenarnya kalau anak itu seringnya adalah mencari perhatian. Kenapa sih anak itu nakal dan sebagainya? Itu biasanya ada unsur mencari perhatian, ada ingin lebih diperhatikan dan sebagainya. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira bisa mengontrol orang lain atau tidak? Padahal yang bisa mengontrol diri adalah diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ada stimulus respon. Kemudian mengontrol orang lain. Semua orang kira-kira bisa mengontrol orang lain atau tidak? Karena keinginan orang itu berbeda-beda. Kalau dikontrol biasanya akan bukan karena dasar mereka sendiri, tapi karena paksaan. Atau masuk ke bawahnya adalah paksaan pada saat tujuan itu gagal. Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Ini juga sering ada stimulus respon yang mode berpikirnya adalah menang atau kalah. Dan di teori kontrol, mode berpikir menang. Itu dalam teori kontrol. Kemudian inti yang kedua adalah disiplin positif. Ini tadi kalau disampaikan teman-teman, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Kita berusaha menciptakan atau menumbuhkan anak-anak kita sadar, ya, sadar bukan karena imbalan atau ancaman atau hukuman. Karena sering terjadi yang terjadi baik di rumah maupun di sekolah adalah karena imbalan. Contoh anak saya, dia mau belajar kalau diberi es krim atau diberi uang atau nanti diberikan jajan, itu termasuk imbalan, bukan karena kesadaran dirinya. Kemudian ancaman, ini juga hal yang sering terjadi adalah juga ancaman. Sadar tidak sadar, contoh kepada anak-anak kita, kadang kalau tidak mau belajar nanti tidak ikut ke pasar malam. Kalau tidak mau nanti tidak ikut persilan dan sebagainya. Itu termasuk ancaman. Padahal sebuah ancaman, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari hal tersebut. Kemudian ada hukuman. Kalau hukuman biasanya mungkin kalau di sekolah sudah jarang terjadi. Kalaupun ada hukuman ya hanya hal-hal yang kecil, tidak seperti zaman-zaman dulu yang banyak
hukumannya sangat keras. Walaupun jadi anak-anaknya yang mempunyai disiplin yang bagus, bukan berarti memperlakukan seperti zaman dulu tidak ada baiknya. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, memperlakukan dengan hukuman dan sebagainya ancaman itu sudah tidak bisa, karena perbedaan zaman zaman sekarang tidak bisa diperlakukan dengan hal yang seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu banyak dari hal-hal yang kecil, yang misalkan bangun pagi, berangkat sekolah tidak terlambat, mungkin sholat tepat waktu. Nah, itu contoh-contoh nilai kebajikan ke arah yang lebih baik, yang merupakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan dari ekstrinsik. Kemudian ini yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai ini disepakati bersama. Contoh, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu disepakati bersama, tidak memandang sukunya. Ini orang Papua harus kesepakatan kelasnya sendiri, ini orang Jawa kesepakatannya yang halus-halus, orang Batak sih kasar-kasar, itu tidak. Tapi keyakinan atau nilai kebajikan yang disepakati bersama dari latar belakangnya, entah itu latar belakang suku, bangsa, agama. Contoh nilai kebajikan organisasi, ada profil pelajar Pancasila. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar etis. Kemudian yang kita bisa menampilkan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Karena semakin kesini kita banyak melihat anak-anak kita itu nilai-nilai kebajikannya agak berkurang, karena sering mendengar, melihat, ya, merendahkan temannya, kemudian tidak mendahulukan mungkin gurunya atau temannya. Itu sering terjadi di sekitar kita. Tugas kita itu untuk bisa merubah hal tersebut ke arah budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu berbeda dari satu dan yang lain. Satu orang ini cukup, satu orang ini berbeda. Pengertian dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya kalau kita menginginkan sesuatu, kita akan melakukan apa saja. Contoh, saya ingin gula aren. Gula aren di sini kan tidak ada yang memproduksi. Yang ada mungkin di daerah pegunungan yang ada, sama seperti itu. Walaupun ada, nanti di pasar di sini kadang
stoknya terbatas. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut, kita bisa pesan ke orangnya yang di daerah sana, atau kita bisa langsung sana untuk membeli. Nah, itu contoh kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kenapa kita mau bekerja? Kenapa kita pagi-pagi berangkat, pulangnya sore? Itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Tidak hanya saya pengen kerja kamu, tidak, tapi pasti faktor utamanya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian inti dasarnya, bukan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Manusia itu pasti tidak akan menyerah, pasti ingin bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup itu membutuhkan makanan, itu jelas. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kalau hanya yang terpenuhi hanya makanan, yang bawahnya tidak terpenuhi, kira-kira bertahan hidup atau tidak? Kita di gunung terpenuhi makanannya, tapi pakaian tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah kita bisa mungkin tidak bisa berjalan, karena gunung itu kan super dingin. Karena manusia terlalu dingin pun tidak akan pulang. Begitu sebaliknya, kalau ada dari beberapa hal tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi manusia tidak dapat bertahan hidup. Seperti yang sekarang terjadi contoh di Palestina, itu tempat tinggalnya mungkin makanan dan pakaian terpenuhi, tapi tempat tinggal dan keamanan dan kesehatan tidak ada. Itu jadi mereka tidak dapat bertahan hidup. Termasuk adalah semua saudara-saudara muslim kita. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Sering terjadi dalam kelas atau mungkin di rumah atau mungkin di sekolah, di masyarakat, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh baik anak-anak, yaitu orang dewasa. Kadang sering terjadi seperti itu. Rasa tidak diterima oleh teman-teman yang lain, rasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar, itu sering. Dipedulikan, kemudian berbagi bersama, ini juga kadang di kelas ada yang tidak terpenuhi hal itu. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan sebuah yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Karena setiap manusia itu memiliki kebebasan masing-masing. Contohnya saja, tidak jauh, saya sendiri kalau diatur sama istri saya sendiri, itu tidak senang. Karena itu manusia itu punya kebebasan sendiri. Ibaratnya kalau dibatasi, itu memang ada rasa tidak enak, ada rasa yang sangat ingin berontak rasanya. Contoh, saya sendiri suka olahraga. Kalau saya dikekang, malah saya melawan.
Itu contohnya anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak memiliki kebebasan di sekolah, maksudnya bukan bebas apa saja, tapi bebas sesuai aturan yang ada di sekolah. Itu pun bisa jadi melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Kesenangan, yang namanya anak-anak dimanapun berada, yang paling dicari, bukan dicari tapi kesenangan itu dari bermain. Jadi kadang-kadang saya melihat anak-anak itu kayak ingin kembali ke anak, tidak punya beban, ketawa dengan lepas, jadi ketawa dengan enaknya. Kalau kita tertawa dengan rasa di dalam ada yang ganjil, ternyata memikirkan sesuatu yang lain. Itu kesenangan yang bermain. Kemudian humor juga beberapa yang masuk dalam kesenangan, tertawa dan antusiasme. Kita memahami tentang kebutuhan akan kesenangan. Itu juga kebutuhan dasar manusia, yaitu hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada dua unsur dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar diri. Kemudian motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri. Contohnya apa? Untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Maka di motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Biasanya contohnya seperti ini. Anak-anak berangkat pagi menyapu kelas itu untuk menghindari hukuman, ya. Atau mungkin kita sebagai guru berangkat negatif itu menghindari hukuman. Hukumannya apa? Misalkan datangnya terlambat atau tidak hadir beberapa hari tanpa alasan, tanpa ada izin, nanti akan terkena sanksi dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, ya, penghargaan dari orang lain. Oh, itu orang misalkan berangkatnya bersih, mungkin rajin, mungkin sergap, itu namanya motivasi ekstrinsik dan dari luar. Tapi kalau untuk motivasi intrinsik adalah yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai motivasi intrinsik, walaupun berbeda-beda tempat. Ada motivasi tersendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nanti manakah kita termasuk di mana? Ya. Dari 5 posisi kontrol, 1 adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. 5 posisi kontrol guru ini kita itu maksudnya di mana ya? Apa kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Dan ada siswa pada saat upacara itu tidak memakai topi, atau tidak memakai jas, atau tidak memakai sabuk.
tidak memakai atribut yang kuat. Penghukum, kalau posisi penghukum biasanya hormat bendera selama 1 jam, atau nanti kamu berdiri di lapangan selama setengah jam, itu namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu namanya membuat rasa bersalah. Dan mungkin ini juga yang masih sering saya lakukan, membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu menganggap anak didik kita seperti teman. Kayak kamu sana, ayo dong. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan ulangi lagi. Pemantau itu kalau pemantau kira-kira kalau kita menjadi pemantau sudah seperti itu, yang terjadi pada anak pas atau tidak pemantau? Kira-kira tidak gitu. Misalkan kita harus menyuruh anak langsung membeli atributnya. Iya kalau anak itu punya uang. Iya kalau anak itu membawa uang saku yang berlebih. Apalagi kalau tidak membeli uang saku, bagaimana? Kemudian yang kelima, ada manajer. Kalau posisi manajer itu, jadi pertanyaan terlebih dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu bisa ditanyakan dulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau kita bilang lebih halus dalam menangani permasalahan yang ada, tidak langsung menghukum, tidak menganggap seperti teman atau membuat rasa bersalah atau menjadi pemantau. Kemudian inti yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan keraguan kelas? Itu yang harus kita pahami bersama. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu aturan yang dibuat oleh sebelah pihak atau guru yang harus ditaati objeknya. Jadi biasanya kalau peraturan kelas itu yang dibuat adalah guru. Misalnya ada 10 peraturan yang jadi guru yang membuat, yang harus ditaati objeknya. Objeknya siapa? Objeknya ya murid kita, siswa kita. Itu peraturan kelas. Peraturan kelas tersebut itu biasanya tidak atau tanpa persetujuan dari objek yang akan melaksanakan, tidak tanpa persetujuan dari anak-anak. Itu biasanya peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang nanti ditaati bersama. Nah, dalam posisi ini, dalam posisi keyakinan kelas, murid itu bukan lagi objek, tapi sudah menjadi subjeknya. Sama-sama membuat, yang melaksanakan adalah anak tersebut. Yang dibuat oleh murid dan dilaksanakan oleh murid untuk menambahkan kebaikan murid. Itu bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, kita bisa, tapi kita melibatkan semua siswa untuk membentuk keyakinan kelas. Bisa bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jangan kata-kata yang negatif, ya. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah,
sehingga mudah diterapkan. Kemudian ya nanti semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi biasanya untuk membuat keyakinan kelas kita bisa menggunakan kertas kecil yang ditempel di papan. Anak-anak itu menuliskan, semua anak menuliskan apa yang akan dibuat untuk keyakinan kelas sesuai ide mereka masing-masing. Setelah semua mengusulkan, menempelkan, baru kita kumpulkan mana yang nanti akan menjadi keyakinan kelas yang akan kita gunakan dan dilaksanakan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Kemudian segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas bersama. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan dari adalah bagian dari pembelajaran. Bisa kita menggunakan kata-kata ketika kita menstabilkan identitas anak-anak kita. Kita bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Itu sudah masuk ke dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Saya juga pernah melakukan itu. Itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasakan begitu. Sebagai itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak melakukan kesalahan biasanya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu contohnya bisa kita terapkan di kelas atau ketika kita menghadapi permasalahan pada anak. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi jangan kita langsung kenapa kamu langsung menuduh anak dan sebagainya. Tapi kita tanya dulu, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Biasanya kan seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagi kamu. Itu contoh tentang validasi tindakan yang salah atau yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Hal yang bisa kita gunakan ketika menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Karena keyakinan kelas yang sudah kita buat bisa kita gunakan. Apa keyakinan kelas kita? Misalkan ada anak bertengkar, pastinya di situ kan ada tidak boleh bertengkar dengan temannya. Itu seperti keyakinan kelasnya. Kemudian pada saat ada yang bertengkar, kita bisa menanyakan keyakinan tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kan pasti sudah tahu
ingat, kita tidak boleh bertengkar dengan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Itu menandakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini contoh di kelas. Kelas tersebut belum disahur atau pada hari tersebut anak tersebut itu tidak melaksanakan tiket. Ini dalam contoh penanganan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, selamat pagi, Fauzan, Aura, dan Mbak. Pagi hari ini kelas itu terlihat sangat kotor dan tidak disapu. Apakah memang sudah ada tiket hari ini? Ya Pak, kami bertiga tidak melaksanakan tiket hari ini. Oh ya sudah. Saya itu masih pernah melakukan kesalahan seperti ini. Seperti saat kemarin ada Abil, kemudian Azhar, kemudian Igo itu tidak melaksanakan tiket. Kemudian kalian bertiga itu tidak melaksanakan tiket, itu pasti ada alasannya. Coba kalau Fauzan, alasannya kenapa? Oh, langsung dari masuk. Kemudian Aura kenapa? Kemudian Kakak kenapa? Tapi tidak pernah mau sekolah kan? Tidak ya? Berarti sudah bagus karena sekolahnya tidak terlambat. Nah sekarang kita lagi Fauzan, apa tidak melaksanakan tiket, kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak menjaga kebersihan kelas dan melaksanakan tiket. Jadi kalian sudah paham bahwa itu sudah melanggar keyakinan kelas. Pelaksanaan kelas itu sangat penting. Ya, kalau kelas bersih belajar jadi mahal. Kira-kira tindakan apa yang kalian lakukan untuk kedepannya? Coba Fauzan, kira-kira kalau sudah melanggar, kira-kira apa? Maka berjalan kita coba tiket. Kalau orang gimana? Apa? Jadi sebenarnya memahami kalau sudah lebih kan berarti namanya lebih bagus. Jadi kalian sudah bisa memperbaikinya dengan melaksanakan tiket lebih. Kira-kira caranya kan jadi orang yang seperti apa? Menjadi anak yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Yang anak berarti nanti akan menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk kalian untuk melanjutkan pelajaran. Ya Pak, terima kasih. Terus sudah melakukan apa? PR yang didapat guru kemarin.
Coba sekarang begini, mengerjakan PR itu tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tiga itu bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin-kemarin teman kamu ada si yang kemarin Abi itu tidak mengerjakan PR, kan? Ya. Kamu melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR itu pasti alasannya. Kenapa? Begitu. Kalau main game terus tidur lupa tidak mengerjakan PR. Tapi bangunnya kesiangan tidak? Tidak. Berarti sudah bagus. Itu bangunnya tidak kesiangan, tidak terlambat ke sekolah, tetapi kesalahan yang tadi tiga langgar itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang itu langgar? Tidak berdasarkan kebenaran. Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan bertanya untuk memperbaiki hal tersebut? Sangat tugas dengan baik dan bagus. Nah, kira-kira setelah kamu melakukan itu nanti video akan menjadi orang yang seperti apa? Disiplin, ya, bagus, jaga bagus, ya, jadi harus disiplin, bertanggung jawab, silakan duduk kembali, siap mengikuti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko, siswa SD Negeri 4 Bulan. Saya merasa senang tidak itu karena tidak melakukan PR. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa, siswa SD Negeri 4 Punggelan. Saya merasa senang saya tidak dihukum karena tidak melaksanakan tidak keras. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga, siswa SD Negeri 4 Bulan. Saya merasa senang saya tidak dihukum karena tidak melaksanakan piket kelas. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, siswa SD Negeri 4 Bulan. Saya merasa senang saya tidak dihukum karena tidak melaksanakan piket kelas. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa, siswa SD Negeri 4 Punggelan. Saya merasa senang saya tidak dihukum karena tidak melaksanakan tidak keras. Saya hanya diberi nasihat dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Solihun. Dan itu gambaran tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bersama bisa menerapkan budaya positif di kelas kita minimal. Lebih luasnya adalah di sekolah kita bersama-sama membangun sekolah yang menerapkan budaya positif. Tidak ada lagi tindakan kekerasan
atau hubungan yang terjadi kepada murid, tapi kita bisa menerapkan budaya positif yang nantinya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang bisa lebih baik ke depannya, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan baik kita sebagai guru ataupun orang tua mereka. Karena tidak ada guru atau orang tua yang menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang di mudah namanya itu anak yang nakal, tapi inginnya adalah ingin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mempunyai budaya positif yang baik, ingin membacakan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sebelum tadi saya ada yang perlu ungkapkan adalah sesi tanya jawabnya belum dilakukan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengetahui lebih dalam atau sama-sama belajar dengan saya tentang budaya positif. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Pak Saudara, monggo Pak Saudara. Monggo Bu Sri. Terima kasih Mas Rebon di sini pada posisi kontrol guru kan ada 5. Kemudian saya menanyakan tentang membuat rasa bersalah. Apakah saya sebagai guru itu sering membuat anak menjadi merasa bersalah? Apakah perlu perubahan seperti ini? Masalahnya kalau anak-anak lagi diajar dan sebagainya, misalnya sedang diterangkan ngomong sendiri, terus saya menanyakan apakah kamu sudah tidak mau menghargai guru lagi? Nah, itu termasuk di sini apakah ciri-ciri guru yang tidak pas atau kurang baik seperti itu? Terima kasih Bu Sri atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Pada saat membuat rasa bersalah, jika kita sering atau pernah melakukan hal yang membuat rasa bersalah anak, sesuai dengan penerapan 5 posisi kontrol sesuai dengan Dewato, berarti kita sudah melakukan hal yang keliru sebenarnya. Nah, apakah kita perlu berubah? Setidaknya paling tidak kita bisa mulai mengurangi. Apakah langsung jedek, langsung jadi? Itu kan tidak. Pasti butuh proses. Semua itu butuh proses. Tidak langsung kita tidak suka sesuatu langsung instan jadi, itu tidak. Semua butuh proses. Maka ya lama-lamaan itu nanti akan terbiasa untuk tidak membuat rasa bersalah anak. Nah, kemudian apakah kita itu menjadi guru yang tadi itu kurang baik? Tidak bisa dikatakan kita menjadi guru yang kurang baik. Hanya saja memang kita belum, bukan kurang baik ya, tapi belum menerapkan sepenuhnya tentang posisi kontrol. Kalau posisi positif yang sesuai dengan belajar dewan kontrol. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jadi, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Membuat kesepakatan kelas. Kita ketika mau membuat kesepakatan kelas itu biasanya kalau di enaknya adalah ketika di awal tahun atau awal semester. Jadi
tidak di tengah-tengah atau di akhir tahun, tapi kita membuat ketika anak baru masuk awal pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti kita membuat bersama-sama, membuat kesepakatan kelas tersebut. Anak baru masuk, jadi tidak mengganggu dalam pembelajaran anak. Kita bareng-bareng di yang kita harus memberi tahu anak dulu, ya, memberi anak, memberitahu anak, kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang diinginkan anak di kelas ini? Contohnya misalkan tidak boleh makan ketika lagi pelajaran. Dan yang lain apa? Silakan ditulis di stiker atau apa yang bisa ditempel. Setelah terkumpul semua, biasanya kan pendapat anak ada yang sama. Nah, itu nanti yang disamakan. Jadi tidak semua harus dibuat. Misalkan ada 20 anak, sepakatan kelas ada 20. Nanti terlalu panjang, terlalu banyak sepakatan kelas atau keyakinan kelasnya, anak lupa. Tapi kita buat yang ringkas saja. Jadi kata-kata yang ringkas. Jadi mudah dihafal siswa. Jadi ada bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu yang dibuat bareng-bareng, tapi keyakinan kelas itu yang dibuat lebih ringkas. Jadi keyakinan kelas itu lebih ringkas, sehingga atau mudah dihafal siswa. Tidak boleh makan di kelas, itu kan mudah. Tapi kalau misalnya kesepakatan kelas pada saat pelajaran tidak boleh makan di kelas, itu kan panjang banget. Tapi kalau tidak makan di kelas, itu kan singkat, padat, dan mudah dihafal oleh siswa. Tidak berbicara ketika pelajaran, itu singkat. Itu. Nah, setelah jadi kesepakatan kelasnya kita buat dalam sebuah papan atau sebuah kertas yang besar dibuat, sudah dibaca di kelas. Seperti itu dia ini. Lagi apa Pak? Makasih anaknya apa? Tapi dari dulu mengenai hubungan dari era apakah kita terpaksa kalau hubungan secara ringan kita laksanakan apa boleh? Hukuman yang sampai anak macam apa menulis sebelumnya. Terima kasih Pak. Ya, hukuman tadi di posisi kontrol itu ada hukuman. Kita sebenarnya tidak boleh untuk memberi hukuman kepada siswa, walaupun itu termasuk positif ya. Misalkan disuruh nyanyi, kan itu kan positif. Mungkin anak jadi mau bernyanyi, itu kan positif. Tapi yang namanya hukuman adalah hukuman. Dalam posisi kontrol ini itu diharapkan tidak memberikan hukuman. Jadi intinya tidak memberikan hukuman. Ya, belum boleh. Tidak boleh kalau belum boleh. Berarti kalau belum boleh, apa boleh? Iya. Mungkin ada lagi atau mungkin sudah cukup? Ya, terima kasih kalau sudah tidak ada yang bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Apabila ada yang salah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Semoga sekolah kita, di kelas kita bisa menerapkan budaya positif sesuai apa yang diharapkan atau sesuai dengan belajar Dewan Guru. Sekolah kita menjadi lebih baik
lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.